Hai Geeks, di video kita kali ini kita akan membahas tentang grup rap yang dianggap sebagai grup paling berbahaya dalam dunia hip-hop. Grup yang sangat kontroversial ini menerima banyak sekali reaksi dari masyarakat maupun kepolisian. Bahkan, FBI pernah mengirim surat peringatan untuk mereka karena dianggap mengajak orang untuk melakukan kekerasan pada pihak polisian. Kelompoknya juga dilarang di banyak stasiun radio arus utama Amerika, MTV salah satunya. MTV melarang pemutaran lagu mereka yang berjudul Straight Outta Compton karena lirik-liriknya yang tidak senonoh dan dianggap penuh dengan kekerasan. Tapi, setelah lagunya di-banned oleh MTV, mereka malah semakin populer dan secara nggak langsung membuat mereka menjadi grup paling berbahaya sekaligus grup paling menarik di dunia musik. Dan grup yang akan kita bahas kali ini adalah NWA. Target, then you blow this shit out the motherfucker. No joke. NWA singkatan dari With Attitude merupakan grup dari Compton, California yang secara luas dianggap sebagai salah satu kelompok penting dalam subgenre gangster rap. Grup ini sangat berjasa karena telah mempromosikan hip hop dari underground ke arus utama Amerika. Karena itu, mereka juga dianggap sebagai grup paling berpengaruh dalam sejarah musik rap. NWA dibentuk pada awal tahun 1987 oleh Eazy-E, seorang pengedar narkoba yang berasal dari Compton. Dengan menggunakan uang dari penjualan narkobanya, Eazy-E mulai membuat label rekaman, Ruthless Records, bersama dengan Jerry Heller, seorang veteran industri musik. Tak lama setelah itu, Eazy-E merekrut Dr. Dre yang saat itu menjadi anggota grup dari Wrecking Crew, dan Ice Cube yang merupakan anggota grup rap CIA, Crew in Action. Tujuan mereka direkrut adalah sebagai penulis lagu untuk label rekaman Ruthless. Dan Ice Cube pun menulis lagu pertamanya untuk Ruthless yang berjudul Boys in the Hood. Cruising down the street in my 6'4", jocking the bitches, slapping the hoes. Boys in the Hood awalnya ditulis untuk rapper duo bernama HBO dari New York, tapi mereka menolak lagu ini. Berawal dari penolakan ini, mereka memutuskan untuk membuat grup sendiri yang bernama NWA. You are now about to witness the strength of street knowledge. Anggota awal dari grup ini yaitu Eazy-E, Arabian Prince, Dr. Dre, dan Ice Cube. Pada tahun 1988, DJ Yella dan MC Ren bergabung dalam grup seiring dengan keluarnya Prince Arabian karena ada perselisihan kontrak. Call me Yella, DJ Yella, Dr. Dre in the house, MC Ren in the house. And what we got right here? This is my man, the crazy man, Eazy-E in the house. Grup ini ingin menyampaikan apa yang mereka rasakan di lingkungan mereka, mulai dari kemiskinan, kejahatan sehari-hari, dan lain sebagainya. Five white guys walking together are friends. Five black guys walking together is a gang. In the police eyes. You know what I'm saying? And they have you like this and head down and you be on the concrete. Eazy-E awalnya tidak ingin menjadi rapper, tapi sang produser ingin Eazy-E melakukan rekaman karena suaranya yang khas dan karismanya. Dr. Dre berhasil membujuknya selama 2 jam untuk rekaman lagu Boys in the Hood. Dre perlahan membaca lirik yang dibuat Ice Cube bersama Eazy-E dan mulai mengajarinya bagaimana memulai rap. He like, why don't you do it, man? You got a voice. Your voice is gonna sound good on the record. And he was like, hell nah, man, what? Nah, man, that ain't how you say that line. Say it like this. So we was going back and forth. It took forever to get 2 or 3 lines out. So Dre was like, you know what? Everybody just leave. Everybody leave. I'm gonna work with this dude. So we left. Came back later on that night. They hadn't even finished the first verse. I was like, damn, I'm gone. I left again. Came back the next day. They was in the middle of the second verse. Came back the next night. That same night, they had finished the song. And it was dope. A car pulls up, who can it be? A fresh El Camino rolling Kilo G. Mereka merilis album kolaboratif yaitu NWA and the Posse. Dan single pertama grup ini adalah Panic Zone yang rilis pada 13 Agustus 1987. Boys in the Hood yang dinyanyikan oleh Eazy-E juga dimasukkan dalam album ini. Setelah merilis album ini, Ice Cube memutuskan untuk meninggalkan grup selama setahun untuk melanjutkan sekolahnya di Phoenix Institute of Technology. Ketika Ice Cube kembali pada tahun 1988, grup ini sedang menggarap solo album Eazy-E yang berjudul Eazy Does It dan karya terbesar dalam dunia rap yaitu Straight Outta Compton. Now wanna turn up, oh shit, man. Now wanna turn up, oh shit.
73 takes. We only got 2 tomorrow, that's alright. Dalam solo album itu, Eazy-E melibatkan Ice Cube dan MC Ren dalam penulisan lirik, sedangkan Dr. Dre dan DJ Yella sebagai produser utama. Ruthless, my style is a juvenile. Ran with a gang, slanged in the meanwhile, banking. Control of the shit, and no sucker ass niggas gonna stop the hit. Wardrobes and low. Pada 8 Agustus 1988, album Straight Outta Compton dirilis oleh Priority Records dan Ruthless Records. Album ini menceritakan tentang kehidupan para penciptanya melalui produksi yang kental dengan drum, sample, dan goresan turntable. Lirik yang agresif dan vulgar yang membuat album ini begitu menarik untuk ditelaah. Seperti kata Ice Cube, ini adalah reality rap yang menawarkan lagu tanpa sensor ketika membahas perempuan, perdagangan narkoba, kehidupan gangster, dan kebrutalan polisi. Topik-topik ini yang tidak pernah dijelajahi dengan begitu jujur oleh genre musik manapun. Lagu-lagu seperti ini memiliki harga dan kualitas tersendiri, ucap Ice Cube. Lagu-lagu NWA seperti Fuck the Police dan Gangsta Gangsta mendapat banyak kritik karena menggambarkan kekerasan dan perilaku melanggar hukum lainnya. Dan yang paling mencolok adalah lagu Fuck the Police. Lagu ini merupakan lagu yang mengkritik keras kepolisian karena selalu melakukan stereotyping, salah tangkap, dan tindakan brutal pada kaum minoritas, khususnya orang kulit hitam yang kerap dianggap sebagai pengedar narkoba. Dalam lirik-liriknya, Ice Cube, MC Ren, dan Eazy-E melontarkan ancaman pada polisi, dan karena ancaman inilah lagu Fuck the Police menjadi kontroversial. Meskipun isinya sangat mengkhawatirkan, nyatanya lagu ini efektif dalam menciptakan perbincangan tentang rasisme dan militerisasi kepolisian yang ada di Amerika. Tak lama setelah album ini rilis, FBI mengirim surat peringatan pada Priority Records dan NWA mengenai Fuck the Police yang dianggap sangat menghasut masyarakat. We got an FBI letter. They sent the letter to Priority Records saying one guy was like, I'm, part of this department of the FBI, and we're very concerned with this record called Straight Outta Compton. You guys got a song on there called Fuck the Police, and we think this song could encourage people to go against law enforcement and blah blah this and blah blah that. Meskipun hanya sedikit radio yang mau menayangkan lagu Fuck the Police, lagu ini mendapatkan banyak perhatian publik dan mampu meningkatkan penjualan album sampai 750.000 salinan. Album ini juga telah mencapai status triple platinum dan secara luas dianggap sebagai salah satu album hip hop paling berpengaruh sepanjang masa. Fuck radio, fuck MTV. You're the ones that's making this happen for us. It was when MTV banned the video. Which video was it? Straight Outta Compton. Yeah. They wouldn't play it. You got one station in Australia for a protest. They play Fuck the Police for 24 hours straight. No way. Pada salah satu konser mereka di Detroit pada tahun 1989, mereka diberitahu pihak penyelenggara untuk tidak menyanyikan lagu Fuck the Police, tapi mereka nggak peduli dan tetap menyanyikan lagu itu. Awalnya mereka setuju untuk tidak memainkan lagu itu, tapi karena ada hal yang membuat NWA marah, akhirnya mereka menyanyikannya dan mendapat support dari para penonton yang berteriak Fuck the Police seakan ingin mendengar lagu itu. In my mind, you gotta define negative. If I teach you something you don't know, for me that's positive. Yeah. If you learn something from a good experience or a bad experience, that's positive. So, they can squash all that. Yeah, when you talk about what's really going on, don't nobody want to hear it. They always want to bring up a problem or bring up the excuse that you're talking about violence. But if you just think about it, if you talk about what's going on in life, it's violence and whatever you talk about. Mereka sempat menyanyikan lagu ini walau hanya 30 detik karena polisi mengeluarkan tembakan peringatan untuk menghentikan konser mereka. Dan tentu saja konser berakhir dengan ricuh. Kejadian ini juga disematkan dalam film biografi NWA yang berjudul Straight Outta Compton. We was like, the audience was looking a little rowdy and it was kind of getting out of hand, and we was like, what's going on? And then we saw the whole Detroit Police Department rush the stage. They threw fireworks and stuff on stage. We took off running. Some of the guys ran out the arena to the hotel. They corralled us, arrested us all, and all they wanted was damn autograph. Pada bulan Desember tahun 1989, lebih dari setahun setelah album Straight Outta Compton rilis,
Ice Cube memutuskan keluar dari grup karena perselisihan royalti. Setelah menulis banyak lirik dan tampil dengan lagu-lagu yang ia tulis, ia merasa nggak mendapatkan bayaran yang pantas atas kontribusinya. Hubungannya dengan manajer grup, Jerry Heller, jadi memburuk akibat perselisihan ini. Ice Cube beranggapan bahwa Heller lah yang membuat grup ini retak. Setelah perselisihan ini, Ice Cube pun memutuskan untuk pergi dan mengawali solo karirnya dengan album America Most Wanted, yang lagu-lagunya mencapai posisi teratas di tangga lagu Amerika. I heard payback's a motherfucking nigga. That's why I'm sick of getting treated like a goddamn stepchild. Tak lama setelah itu, NWA juga membuat 2 rilisan terbaru mereka. Yang pertama adalah EP 100 Miles and Running, dan yang kedua adalah Bullshit. Why do I call myself a nigga, you ask me? Well, it's because motherfuckers wanna blast me. Produksi album NWA menjadi lebih baik, tapi mereka kekurangan satu sosok penting dalam grup, yaitu Ice Cube. Hal ini langsung ditanggapi oleh DJ Yella dan berkata, "Saya lebih suka album kedua daripada yang pertama. Mungkin yang pertama memiliki lebih banyak lagu hits. Tapi dari segi produksi, saya suka album baru ini. Akan sangat bagus jika Ice Cube ada dalam proyek album ini." Tampaknya perilisan album mereka menjadi jembatan untuk ngedis Ice Cube. Mereka menyebut Ice Cube sebagai pengkhianat. He got in the Benz and said, Dre, I was speaking to your bitch, O'Shea. And asked me, why the fuck you think the rap would last with your ass saying shit that is said in the past? Yo, be original, your shit is slop. Dan karena ini, Ice Cube merilis lagu diss paling epic yang pernah dibuat. Lagu ini berjudul No Vaseline. Goddamn, I'm glad y'all set it off. Used to be hard, now you just went soft. Dalam lagu ini, Ice Cube membicarakan tentang bagaimana NWA yang merupakan geng mengerikan yang berani melawan polisi dengan senjata, tapi malah menjadi geng yang dikelilingi aktor stres dengan pakaian konyol di video klip penyanyi R&B, Michelle. Tapi dari lagu No Vaseline, lirik paling menyakitkan adalah bagian ini. Getting fucked that night by Mr. Shitpacker. Bend over for the goddamn cracker, no Vaseline. Oh, it's my favorite song, man. My absolute favorite song. I said, you got us. Banyak sekali rapper di masa itu yang menunjukkan pandangannya dalam kasus ini, dan nggak sedikit yang berasumsi bahwa battle ini dimenangkan oleh Ice Cube. Tak lama setelah perselisihan dengan Ice Cube, NWA mengalami pukulan yang menyakitkan dengan kabar bahwa Dr. Dre akan meninggalkan grup. Dr. Dre keluar dari grup karena alasan yang kurang lebih sama seperti Ice Cube, yaitu masalah keuangan. Dr. Dre berpikir bahwa uang yang ia dapat sangat kecil, tak sebanding dengan effort yang ia keluarkan. Kawan dekat Dre yang juga seorang rapper, The DOC, berkata pada Dre, "Jika kau ingin membuat rekaman, aku bisa membantumu untuk membuat label rekamanmu sendiri. Gak usah bingung untuk membayar semuanya. Sekarang, semua keputusan ada di tanganmu." The DOC memiliki kenalan untuk memberikan pendanaan agar Dr. Dre dapat membuat label rekamannya sendiri, yaitu Suge Knight. Dan ia pun mengenalkan Suge pada Dr. Dre. Suge Knight ingin melihat salinan kontrak Dre dengan Ruthless untuk melihat ketentuannya. Ketika Suge mempelajari isi kontrak itu, ia kaget dan berpikir bahwa ini adalah kontrak paling buruk yang pernah ia lihat. Menurut kata Michelle, Suge Knight berkata, "Jika semua anggota label rekaman itu hanya mendapat 2% dari setiap rekaman. Kalau melihat ini, sangat wajar jika Ice Cube dan Dr. Dre memutuskan untuk keluar dari sana." Dre dan Suge pergi menuju Ruthless Records dan mengatakan bahwa Dre akan resign dan membuat label rekamannya sendiri yang bernama Death Row Records. Dre berpikir jika sangat penting untuk memberitahu Eazy-E tentang kepergiannya, karena Eazy-E juga salah satu pendiri Ruthless Records. Akhirnya Dre mengatur jadwal untuk bertemu dengan Eazy-E untuk membicarakan ini. Yang membuat aneh, Dre nggak ikut dalam pertemuan ini, hanya Suge yang berangkat dan menemui Eazy-E. Kisah ini dijelaskan oleh Hasanaki, atau lebih dikenal dengan Biggie Knockout. You know what I'm saying? And Dre was in there? Dre wasn't there. Oh, Dre wasn't there at all? Nah. So, you're telling me that Dre called Eazy for a meeting. For Suge, though. But when Eazy showed up, Dre wasn't there, but Suge was there. Suge was there. Dalam pertemuan itu, Suge memaksa Eazy-E menandatangani kontrak pemutusan kerjasama antara Dre dan Ruthless Records. You gonna sign these, releasing Dre and DOC from Ruthless. Beberapa waktu setelah itu, Suge mengajak kawan-kawannya mendatangi Eazy-E dan Heller untuk segera mengumumkan pada publik tentang kepergian Dr. Dre dari Ruthless Records. Eazy-E pernah menceritakan kisah ini dan menjelaskan bahwa Suge datang dengan pasukannya yang membawa tongkat baseball. Eazy-E juga mengatakan bahwa Suge membawa orang bertubuh besar dan mengancam akan membunuh kerabat-kerabat Eazy-E. Karena ancaman-ancaman itu, Eazy-E dengan terpaksa menandatangani kontrak pemutusan kerjasama dengan Dre. I gotta kill this motherfucker Suge Knight. No, you're not gonna do that. Karena kejadian ini, Eazy-E menggugat Suge dengan undang-undang RICO.
RICO adalah undang-undang federal untuk menargetkan aktivitas kriminal terorganisir dan pemerasan. Ini adalah pertama kalinya undang-undang RICO digunakan dalam industri musik. Suge tried to destroy my record company with the help of others, Dre. So right now we're getting everything back together and we finna come out, fully loaded. Pada Desember 1992, Dr. Dre merilis album debutnya yang berjudul The Chronic. Dan pada lagu pembukaan album ini, Dre dan Snoop Dogg langsung membuat diss untuk Eazy-E. Fuck Mr. Rourke Tattoo, aka Jerry and Easy. Dalam album ini, ada beberapa lagu yang dikhususkan untuk ngediss Eazy-E. Lagu itu berjudul To know a bitch named Merrick Wright. We used to roll around and fuck the hoes at night. Grew up with homies you grew up with. Don't even respect your ass. Getting at him sideways. This is I was young and I was with Dr. Dre and I was a writer, but I really loved Eazy, his style, his swag. Masalah ini belum berakhir, bahkan menjadi semakin rumit karena cara Dre memisahkan diri dari Ruthless yang berantakan, sembrono, dan gak profesional akhirnya menimbulkan masalah signifikan ketika ia merilis album The Chronic. Eazy-E mengatakan bahwa Dre masih terikat dengannya sebagai produser dan artis eksklusif. Ia juga menjelaskan bahwa untuk mengeluarkan The Chronic, Dre harus mendapat izin terlebih dahulu dari Eazy-E. Saya termasuk dalam kesepakatan itu, jadi saya mendapatkan uang dari albumnya selama 6 tahun ke depan. Semua yang dia lakukan, saya akan mendapatkan penghasilan dari sana sebagai produser dan artis eksklusif. Dia bisa meremehkan saya semaunya, tapi saya tetap menghasilkan uang dari barang yang ia jual. Ucap Eazy-E. Basically, you can diss me all you want, but I'm gonna get paid. That's why I say Dre Day is only Eazy's payday. And that's real. Agar tak ada pemberitaan negatif seputar perilisan album tersebut, Jimmy Iovine, CEO dari Interscope Records yang merupakan induk dari Death Row Records, memohon pada Eazy-E untuk melakukan penyelesaian di luar pengadilan. Setelah musyawarah antara Death Row dan Ruthless, kesepakatan pun tercapai. Eazy-E mendapat bayaran sebesar 10% dari setiap lagu yang diproduksi Dr. Dre dan 15% dari pendapatan rekaman solonya. Dalam buku Death Row, The Uncensored History of the Rise and Fall of Death Row Records, Eazy-E mendapatkan keuntungan sebanyak 1,5 juta dolar atau setara dengan 21 miliar rupiah. Seperti yang sudah kita duga, Eazy-E membalas semua lagu diss yang dibuat oleh Dr. Dre. Ia mengeluarkan banyak single hanya untuk menghabisi Dr. Dre. Beberapa di antaranya adalah It's On, Still a N-Word, dan yang paling terkenal dan melegenda dalam sejarah hip-hop, The Real Motherfucking G's. Motherfucker Dre, motherfucker Snoop, motherfucker Death Row. Yo, and here comes my left blow. See, he didn't know nothing about doing street music until he hooked up with me anyway, We used to do all that techno stuff, the Fly, Pada tahun 1994, Eazy-E memecat Heller dari Ruthless karena ia melakukan penggelapan dana sebesar jutaan dolar yang sangat merugikan Ruthless. Tak lama setelah itu, Eazy-E ingin mengembalikan semua anggota awal NWA. Alasan keuangan jelas menjadi faktor utamanya. Eazy-E bahkan sempat menemui Ice Cube untuk membahas ini. Is there any chance of an NWA reunion album? Now he said there was. I don't know if he said it was, I guess so. I don't know. You do one? Would I do one? Yeah. For the love of money? Yeah. But what if we had the chance to find out how big we can really be? Oh man, you got my mind working. I be thinking about that shit all the time. If we could just take that shit back to '89, we changed the world. Yes. Yes, there is a chance. Possibility, and I mean, rumor has it that there is of a NWA reunion. I don't know, we'll see what happens. Pada Februari tahun 1995, Eazy-E divonis mengidap HIV/AIDS. Dan tak lama setelah itu, Eazy-E atau Eric White meninggal pada usia 31 tahun. Really more so just him kind of crying and me crying. So, it was no more words. A couple days later, they tell me he died. Berita kematian Eazy-E mengejutkan dunia hip-hop pada saat itu. Perlu diakui dan memang sudah diakui oleh dunia bahwa NWA meninggalkan warisan besar dalam dunia hip-hop sebagai grup yang menghancurkan standar kesopanan dalam bermusik dan mengajari banyak orang bagaimana cara mengekspresikan diri. NWA not only changed music, but we changed pop culture all over the world because we made it all right for artists to be themselves. And I just want to tell the world, damn, that shit was dope. Thank you. Dari panjangnya cerita ini, gimana pendapatmu tentang grup legend yang satu ini? Oh iya,
Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita makin semangat bikin videonya. Kalau kalian punya request, coba tulis di kolom komentar. Kalau menarik, bakal kita bahas di next video. Oke, thank you.